ngobrol santai, tapi juga penting buat kehidupan sehari-hari, terutama buat mahasiswa kayak kita. Obrolan kita kali ini adalah Nego biar nggak renggang, cerita negosiasi bareng teman. kadang negosiasi itu nggak cuma di dunia bisnis ya, tapi di kehidupan kita sehari-hari juga. Kayak waktu kita pembagian tugas kelompok atau milih tempat nongkrong. Setuju, kalau salah ngomong dikit aja, bukan dapat kesepakatan, malah dapat drama. Kalau ngomongin soal negosiasi, banyak orang yang mikir tentang soal jual beli. Padahal negosiasi itu bagaimana kita nyari solusi jalan tengah biar semua pihak sama-sama enak kan? Setuju. Misalnya aja waktu pembagian tugas kelompok, ada yang mau bagian presentasi, tapi ada juga yang gak mau karena malu. Akhirnya kan kita semua harus nego biar semuanya adil. Iya ya, dan di situ jadi kelihatan kemampuan komunikasi kita. Kalau misalkan bisa ngomong sopan, nggak maksa, dan mau didengerin orang lain, pasti hasilnya juga akan lebih baik kan? Betul. Jadi intinya negosiasi itu bukan hanya soal menang dan kalah, tapi juga bagaimana kita mengerti dan cari solusi bareng. Oke, biar seru, kita sharing pengalaman masing-masing yuk. Siapa dulu nih di sini yang mau cerita mengenai pengalaman negosiasi yang paling lucu dan paling ngeselin? Oke, aku dulu deh. Jadi waktu itu aku kan mau ngerjain tugas bareng teman aku. Terus aku ngusulinnya buat kita ngerjain bareng di kafe. Maksud aku sih supaya lebih santai, tapi temen aku ngusulinnya buat di rumahnya aja. Katanya sih biar lebih hemat. Akhirnya dari situ kita nego kan. Terus aku bilang, oke deh kita ngerjainnya di rumah kamu, tapi aku mau cemilan sendiri. Itu baru namanya win-win solution gak sih? Kalau aku waktu dulu aku kan pernah jualan online kecil-kecilan. Terus pembelinya nawarnya parah banget. Terus aku mikir kan, ini orang mau beli apa mau gratisan? Terus aku jawab sopan, Kak kalau ambil dua dapat potongan ya Kak. Terus beneran beli dua. Nah kamu itu keren banget Bill. Kamu itu tegas, sopan, kadang itu bukan harga, tapi bagaimana cara kita ngomongnya. Benar, nada dan pilihan kata itu menurut aku penting banget. Kadang kalau misalnya kita salah ngomong dikit aja, kita bisa jatuh jutek. Sekarang kita kasih tips buat kalian teman-teman mendengar, biar kalau negosiasi hubungannya tetap akrab. Kita mau ngomong ke kamera yang mana nih? Kayaknya ini deh. Oke, yang pertama, tips pertama, dengerin dulu sebelum ngomong. Jangan langsung nyolot atau ngegas, karena orang-orang juga cuma pengen didengerin. Tips yang kedua, kita bisa pakai kata-kata yang lebih halus tapi jelas. Misalnya kita ganti kata aku nggak mau, jadi kayaknya bisa dicoba cara lain. Dan tips yang ketiga, ingat tujuan bersama dalam bisnis atau kelompok. Yang penting bukan siapa yang menang, tapi juga bagaimana hasilnya itu lancar untuk sesama. Wah, gak kerasa ya kita udah ngobrol selama ini. Jadi kesimpulan itu, negosiasi bukan hanya untuk pengusaha, tapi juga untuk kita sesama. Setuju, yang penting komunikasi harus dijaga. Jangan emosi dan selalu cari solusi bareng. Nah, buat teman-teman yang udah nonton, coba deh praktikan negosiasi kecil hari ini. Mau sama teman,